Apa yang melatar belakangi sehingga Ana tertarik dengan Upukyu? Awalnya dari Gamifest, banyaknya komplain tentang saya memberi judul Upukyu. Di situ saya timbul rasa penasaran tentang Upukyu. Saya coba memperdalam tulisan Amandio tentang Upukyu. Akhirnya kita diskusi berupaya untuk mencari jalan keluar untuk mengangkat kembali tenun gayo itu. Sambil berproses itu kita juga tetap mengadakan penelitian kecil-kecilan sampai kita pergi ke Serule. Setelah pergi ke Serule ada seorang nenek Anan Rawe, dia yang memperkuat tulisan kita bahwa tenun gayo itu ada. Di situ awalnya, akhirnya sambil proses menunggu pengumuman dari Dirjen Kemendikbud, kita tetap berjalan karena kita tidak ada putus untuk berusaha mencari dana untuk pengangkatan tenun gayo ini. Sebenarnya Upukyu ini dulu gunanya untuk apa? Upukyu ini gunanya sangat bermanfaat banget untuk acara adat. Jadi pada saat pernikahan, Upukyu itu dikasih ke pengantin pada itu saat disandangkan di mana? Di bahu, di kepala? di bahu, dijadikan seperti selimut, di selendang, dipakai di bahu gitu. Nah, terus Upukyu itu juga pada saat penaikan reje, bupati ataupun pejabat-pejabat tinggi, Upukyu itu dipakai sebagai ules, sebagai ules. Bahkan kemarin pada saat penelitian ke daerah Lukup Serbejadi, Upukyu itu ada salah seorang dijadikan sebagai mahar. Upukyu jadi mahar. Jadi mahar. Dan juga Upukyu itu juga dulu apabila ada sebagai pembayar perdamaian, umpamanya ada kesalahpahaman. Jadi Upukyu itu dikasih untuk mendebus, umpamanya mereka berantem, terus ada yang luka atau berdarah, Upukyu lah pengganti darahnya. Berarti Upukyu ini barang mahal ya? Iya, sangat mahal. Jadi ke depan apa rencana Ana terhadap pengembangan Upukyu? Mau bikin seperti apa? Jadi ke depannya Upukyu akan diangkat perlahan-lahan, akan dikembalikan seperti dulu kala fungsi dari Upukyu itu. Jadi jadi adat untuk acara-acara adat. Acara adat ya. Selain itu apa rencana Ana mau buat Upukyu ini? Dikenalkan kembali ke masyarakat luas. Nah, kemudian tenun gayo juga akan tetap dikembangkan. Kita juga dari Kuta Dance Theater siap untuk menerima jalur pemasaran tenun gayo itu, biar tenun itu dikenal oleh masyarakat luas. Misalnya orang mau minta tenun ini bikin jadi bed cover, jadi peci, jadi tas, dompet. Kita siap mengadakan bahannya. Siap menyediakan bahannya. Siap menyediakan bahan tenunnya. Kemudian nanti setelah mereka ini yang dilatih ini mahir, terus apa yang rencananya untuk mereka? Rencananya kita akan buka rumah tenun. Kita akan produksi tenun dan tenun itu menjadi salah satu sumber ekonomi masyarakat gayo. Rumah tenun rencananya di mana? Insya Allah di daerah Payailang, di sebelah Kopi Horas. Di sebelah Kopi Horas. Baik, terima kasih Ana. Mudah-mudahan usaha ini sukses. Selamat. Amandio salah seorang yang merekonstruksi ulang terhadap alat tenun gayo yang sudah lama hilang dari aktivitas masyarakat. Sebenarnya dari mana Amandio mendapatkan sumber-sumber model-model alat tenun ini sehingga bisa direkonstruksi ulang? Ada berbagai macam, ada sekitar 26 literatur yang kita pelajari. Dari 26 literatur itu ada
salah satu yang menjadi rujukan utama adalah literatur yang dibuat oleh J.E. Jasper pada tahun 1912. J.E. Jasper melakukan penelitian tenun di seluruh Nusantara dan menunjukkan di mana perbedaan-perbedaan antara satu tradisi tenun dengan tradisi tenun lainnya, seperti apa beda tenun Aceh dengan tenun Gayo dengan tenun Karo dan seterusnya. Nah, dari informasi J.E. Jasper ini kemudian kita melakukan penelusuran ke berbagai literatur lain untuk melihat bagaimana mestinya tenun Gayo. Nah, setelah kita pelajari, akhirnya kita tahu yang mana yang paling mendekati tenun yang memang dihasilkan di Gayo. Salah satu hal yang menentukan perbedaan tenun Gayo dengan tenun di daerah lainnya itu adalah dari penamaan alat-alatnya. Alat-alat yang dinamakan di Gayo berbeda dengan daerah lain. Misalnya saja seperti wingen. Wingen di Gayo, tidak ada satu daerah pun di Indonesia yang memberi nama alat itu wingen meskipun fungsinya sama. Ini yang membuat kemudian ada beberapa hal lain juga yang menjadi perbedaan dari nama-nama itu. Nah, dari sana kita mulai melakukan penelitian selanjutnya untuk merekonstruksi alat. Setelah kita lihat, salah satu yang paling sedikit perbedaannya dengan tenun Gayo dan yang paling dekat dengan kita itu adalah Karo. Jadi kita coba lihat ke Karo, ini yang kita kemudian rekonstruksi ulang di Gayo. Berapa lama merekonstruksi alat ini? Untuk rekonstruksinya sendiri kita butuh waktu hampir 1 bulan. Tapi yang paling lama itu adalah pendalaman datanya. Pendalaman data kita lakukan sekitar 6 bulan. Kemudian bisa nggak ditunjukkan gimana cara kerja alat ini? Oh ya, jadi sebenarnya ATBM ini sudah lebih modern. Kalau yang tradisional itu kita sebut dengan, biasa disebut di Indonesia disebut dengan gedokan. Antara ATBM dengan gedokan pada prinsipnya tidak jauh berbeda. Misalnya ini cetak, ini disebut cetak. Ini disebut cetak. Yeah. Cetak ini dia ada sisir, kemudian juga ada pemukulnya ini. Nah, ini sisir ini gunanya untuk merapatkan benang. Secara tradisional sisir ini disebut dengan blide. Blide secara di Gayo disebut blide. Kemudian untuk di sini juga dia ada, kalau di Indonesia disebut teropong. Teropong itu untuk membentuk benang pakan agar bersilang-silang. Nah, untuk blide, untuk benang teropong itu di dalam bahasa Gayo disebut dengan sekli. Sekli itu dibuat dari bambu kalau secara tradisional. Yeah. Nah, kemudian di cetak ini juga ada untuk meluruskan benang supaya dia lebar kain tetap sama. Itu di dalam bahasa Gayo disebut dengan tepang. Jadi di dalam satu alat ini sekarang, ini terdiri dari 3 alat tradisional sehingga ini lebih efisien. Kemudian di sini ada matagun. Matagun ini matagun ini gunanya untuk membentuk persilangan. Jadi bisa kita lihat di sini. Ini ada persilangan kain. Kalau kita lihat dari bawah, ini gunanya adalah untuk pembentukan motif. Jadi motif nanti terbentuk dari hasil persilangan itu dan dibuat juga di depan. Persilangan ini secara tradisional itu disebut dengan kayun karap atau lebih populer di Gayo disebut dengan karap. Jadi matagun itu berfungsi sama seperti karap. Kemudian di sini ada boom namanya. Boom ini adalah tempat menggulung benang. Boom ini di sini sudah digulung benang yang sudah bersilang-silang dari awal. Boom ini kalau secara tradisional disebut dengan penggulungan. Jadi seluruh alat modifikasi ini sebenarnya semuanya mengikuti tenun tradisional. Hanya saja melalui ATBM ini, alat tenun bukan mesin ini, kecepatan untuk memproduksi sebuah kain itu 7 kali lebih cepat. Terutama karena beberapa efisiensi yang terdapat di sini. Kelemahannya, kekayaan motifnya tidak sekaya motif tradisional. Ini benang bukan di pintal sendiri, belum ya? Kita belum memintal benang sendiri. Pertama, kebun kapas kita belum punya. Kemudian teknik pewarnaan juga kita belum
cukup bagus untuk menguasainya, sehingga ini semuanya kita masih menggunakan benang beli yang kalau menurut keterangan Ibu Siti Rafiah, penenun terakhir Gayo, benang ini terlalu tipis untuk tenun Gayo. Kemudian bisa tidak ditunjukkan yang sudah mahir? Oh ya. Mbak, kita lihat siapa yang sudah mahir. Jadi maksudnya dia praktekkan gimana cara menenunnya. Barangkali salah satu yang sudah mahir, Dela ini sudah belajar selama 2 minggu ya, Dela sudah belajar selama 2 minggu. Kemudian kekayaan motif yang dibentuk juga sudah cukup kaya dan sudah cukup sudah cukup mendekati Kerawang Gayo. Sehingga inovasi Kerawang Gayo kita sudah terlihat di sini, di apa yang dibuat oleh Dela. Bisa dipraktekkan Dela caranya? Bagaimana caranya? Jadi pertama Dela mendesain dulu motif yang ingin dibentuk. Jadi ini Dela sedang membentuk beberapa motif di sini. Ada motif moon apa nih Dela? Moon beriring. Oke. Moon beriring. Kemudian ada motif tapak Sleman. Ini Anua Pucuk Rebung. Ada motif tapak Sleman. Dari beberapa motif ini dibuat dulu di dalam bentuk di dalam desain awal. Dari desain awal ini yang dipindahkan oleh Dela ke kain dengan hitungan-hitungan benang. Ini ada hitung-hitungannya, ada 3, ada 5, ada 10, ada berapa lagi Dela? Gitu ya, 12. Ini benang ini semuanya berjumlah kira-kira sekitar 2000 helai benang. 2000 helai benang. Dari 2000 helai benang ini kemudian dipisah-pisah sesuai dengan motif yang ingin dibentuk oleh pengrajinnya. Jadi kalau kita mau lihat hasilnya, sebenarnya pengrajin ini bekerja secara mirror, secara cermin. Jadi kalau kita mau lihat hasilnya, kita harus lihat dari bawah. Oh, gitu. Dari bawah sini kita harus lihat. Berarti ini bagian belakang. Ini bagian belakang. Jadi dia bekerja secara mirror, secara cermin. Mungkin bisa dilihat di bagian bawahnya. Oke. Baik, mungkin kita lanjut ke yang lain. Itu tempat teropongnya lari di sana untuk menjadi benang pakan. Dilakukan penyilangan benang lewat batagun. Nah, teropongnya lari untuk membentuk benangnya bersilang-silang sehingga lama-kelamaan menjadi kain. Ini mereka ini udah berapa hari latihan? Di sini ada yang latihannya baru 5 hari, tapi ada juga beberapa peserta di sini yang sudah berlatih untuk kali kedua, 2 minggu. Tujuannya adalah supaya mereka bisa menguasai motif lebih dalam, pemotifannya lebih dalam. Kebetulan yang sedang menenun ini adalah salah satu sarjana fashion lulusan Jogja, anak Gayo. Namanya siapa? Ini pelatihnya siapa? Pelatihnya awalnya datangnya dari Dari Kepanjahi. Tapi sekarang kita udah punya 2 orang pelatih sendiri. Udah punya pelatih sendiri. Jadi kita udah regenerasi semua teknologinya sudah kita bawa semua ke Gayo. Alat tenunnya sudah kita bawa ke Gayo, pelatihnya sudah kita siapkan, pengrajin sudah kita siapkan. Salah satu pelatihnya kebetulan lelaki. Dahan sedang memperbaiki untuk menarik alat tenunnya. Ini kedua mereka adalah pelatih. Oh, ini pelatih. Ini Dahlan pelatih dari Aceh Tengah, sedangkan Ina adalah pelatih dari Bener Meriah. Jadi Aceh Tengah dan Bener Meriah sudah tersedia 2 pelatih tenun. Yang keduanya seniman, sebelumnya untuk Ina adalah penjahit, Kerawang juga, dan Dahlan penari menjadi pelatih tenun. Baik, terima kasih ya Mandio. Seniman budayawan, dulu pernah bermimpi punya tenun sendiri, sekarang jadi kenyataan. Bagaimana perasaan Menega? Kalau ditanya masalah perasaan ini, mula-mula kan waktu ketika Pikar sama Ana itu menjumpai saya di rumah. Itu kan tenun ini sebetulnya kan sudah lama bersemayam ini kan. Sudah lama bersemayam tapi mau dibongkar kembali. Sementara kita tidak pernah tahu bahwa itu ada apa enggak kan gitu kan. Tapi akhirnya Pikar sama anak, "Bang, ayo kita apa? Ini orang ini mimpi ini apa?" Dia bilang. Akhirnya dengan
ya kalau di Gayo itu keramat mupakat behu berdedeli alam tolong berbantu osok berperah kan itu kan sitaring berai. Akhirnya kita ya oke, sama-sama kita kerja. Tapi sebetulnya di awal-awal masih tetap aja ini nggak mungkin. Awalnya Manega pesimis kayaknya ya. Bukan pesimis lagi, sinis dan miris gitu sebetulnya sama mereka ini. Tapi pada saat ini udah mulai jadi, ya, itu gimana? Mulai jadi sebetulnya perjalanan itu kan panjang betul itu kan. Ditanya saya tanya sama si Ana, di mana mau kita lihat ini sebetulnya barang ini? Di mana contohnya? Contohnya ada nggak? Ini sementara kita abang aja sudah nggak pernah lihat itu barangnya. Akhirnya dengan susah payah Ana itu tanya ke sana tanya kemari sampai akhirnya katanya mau ke ada satu tempat yang itu mungkin tidak sesuai dengan anu kita. Saya pikir enggak, jangan ke sana lah, coba ada yang lain nggak? Ya lama-lama dia bilang, bang ada bang, tapi harganya luar biasa. Kita nggak mungkin. Harga yang sangat luar biasa mau dibeli untuk itu sebagai untuk contoh kita buat itu kan tidak mungkin. Akhirnya seperti putus asa lah. Sementara dari Jakarta sendiri itu pasti nggak sudah proposalnya yang akan dicair jadi. Lama-lama alhamdulillah kata Ana sama Pikar, bang oke bang. Sekarang masalahnya alatnya, alat yang untuk dibuat contohnya ini gimana? Cari sana cari sini akhirnya ketemulah dalam perjalanan Medan Brastagi, Kabanjahe, hampir-hampir ke Tarutung ya waktu itu. Tapi kebetulan alhamdulillah ketemu di Kabanjahe. Nah, ketemu di Kabanjahe itu pun barangnya itu dia tidak mau jual. Tidak mau jual ini karena itu barangnya itu penuh mencari rezekinya itu sudah bagus sekali kata nyaman lah segala macam ala dengan alat. Tapi entah kenapa dapat akhirnya memang itu rongsokannya luar biasa. Kita ini bisa nggak diperbaiki? Ini alatnya yang buat contoh ini. Oh itu yang. Nah ini alatnya. Berarti dari alat inilah direkonstruksi ya? Dari alat ini kita renovasi, kemudian rekonstruksinya itu dari sini. Ini banyak yang kita ganti nih Pak. Ya. Oke Manega, terima kasih. Semoga sukses. Sukses. Terima kasih. Pak Muklis Gayo, budayawan. Apa komentar Bapak terhadap kreativitas mereka untuk menghidupkan atau merekonstruksi kembali alat tenun ini? Memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat mereka. Pertama Ana, Amandiu, dan Adi. Ini ketiga-tiga dapat dikatakan dia kan seorang penemu atau seorang pahlawan lah ya, mampu menggali kembali teknologi kebudayaan Gayo masa lalu. Karena secara pribadi saya pun dulu mendesak beberapa bupati supaya ini rekonstruksi lagi lah, Dilestarikan. Karena kita punya. Setelah saya baca itu buku Snook bahwa ada 4 kerajinan ibu-ibu Gayo itu, di samping tembikar, nganyam dan menenun ini. Kira-kira Pak Muklis bangga enggak dengan karya mereka? Sangat bangga. Harapan ke depannya seperti apa? Harapannya ya ini bisa dimasyarakatkan, bisa dikembangluaskan supaya tenaga kerja kita, lapangan kerja terbuka kembali buat ibu-ibu, dan bisa membantu ekonomi rumah tangga mereka. Oke, makasih Pak Muklis.